Lydia, bangun saya! Tolong! Tolong! Mas Davin, Mas. Kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Davin, kenapa ya? Aku mau tanya, tapi kayaknya waktunya nggak tepat. Adegan saat ini Ariana itu sudah dibuat penasaran ya dengan sikap Davin yang terkesan aneh. Hal itu terjadi ketika Ariana nyaris keterlabrak mobil sebelumnya. Keadaan Ariana sebenarnya baik-baik saja dan tidak celaka. Namun dibalik itu semua, Davin yang terkesan ketakutan, gemetar hingga bengong. Tentu itu semua terjadi ya ketika Davin ingat dengan kekasih yang dicintai bernama Lydia yang sudah meninggal dunia karena ditabrak mobil. Kejadian hampir sama dan mirip dengan apa yang dialami Ariana saat itu. Rasa penasaran Ariana mulai terjadi hingga semakin membesar hingga dirinya ingin bertanya kepada Davin secara langsung untuk memastikan. Namun situasi dan kondisi tidak memungkinkan ketika mereka berada dalam perjalanan untuk menuju kantor. Episode selanjutnya Ariana akan mencari tahu atau mencari waktu luang yang tepat untuk mendapatkan jawaban pasti dari Davin dari rasa penasaran yang dia alami. Lalu apakah pada akhirnya Davin akan bilang jujur masalah trauma masa lalu yang dialami kepada Ariana? Tentu saja untuk saat ini adalah waktu yang tepat ya buat Davin untuk bisa terbuka kepada Ariana, termasuk terbuka masalah trauma yang dialami, yaitu tentang kekasih bernama Lydia yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya ketika nanti Ariana sudah dapat jawaban jujur dari Davin untuk menjawab rasa penasarannya, maka dirinya akan memposisikan diri sebagai wanita yang akan membantu menyembuhkan trauma Davin. Ariana tidak akan pernah meninggalkan Davin dalam keadaan apapun, mengingat dirinya sudah terlalu bucin. Hal itu terbukti ya dari adegan sebelumnya ketika Ariana itu menenangkan hati Davin ketika di perjalanan dalam mobil, di mana Ariana mulai sengaja memegang erat tangan dan jemari Davin untuk bisa mereda emosinya tentang sesuatu yang belum diketahui oleh Ariana sebelumnya. Bahkan sudah tidak ada jarak lagi di antara Davin dan Ariana dalam keseharian. Sebagai tanda kalau tidak lama lagi mereka pasti jadian, lamaran, dan selanjutnya pasti akan menikah sebagai jodoh yang masih tertunda. Tidak ada gengsi lagi di antara Davin atau Ariana, hingga perasaan cinta makin tumbuh besar yang tidak bisa dihindari dan terbendung lagi. Episode selanjutnya di saat Ariana dan Davin sudah saling mencintai. Di saat itu pula peran Karno mulai muncul di alur cerita ya, dan secara tak sengaja bertemu dan melihat Nadine di depan kantor. Pertemuan antara Karno dan Nadine nampak tegang sebab Karno adalah serigala berbulu domba sebagai bapaknya Ariana, atau bisa dibilang musuh dalam selimut. Karno mencoba membohongi Nadine ketika berbicara, namun Nadine tidak percaya begitu saja karena sudah tahu kejahatan Karno yang sebenarnya saat ini, yaitu orang bertopeng yang ingin menyingkirkan Ariana. Maka dari situlah Nadine terkesan menghindar sekaligus tidak bilang jujur ketika ditanya keberadaan Ismi. Nadine menghindari Karno dengan alasan ingin mengantarkan makanan untuk bosnya di kantor. Lalu apa yang terjadi dan apakah Karno bisa menemukan istrinya yaitu Ismi sekaligus melihat Ariana sebagai incaran untuk dia singkirkan? Tentu itu yang membuat tegang alur ceritanya. Sebab karakter Karno adalah karakter yang jahat ya, bahkan dulu tega berniat menghabisi Asti, anak sendiri, hanya demi uang. Episode selanjutnya setelah Karno bertemu dengan Nadine, maka Nadine yang akan memberikan kabar dan bercerita kepada Ariana supaya berhati-hati dan antisipasi. Sebab Karno sudah berada di dekat mereka. Sebaliknya Karno tidak akan bisa menemukan Ismi selama Nadine dan Ariana merahasiakan keberadaan yang ada saat ini di rumah kontrakan dekat sama rumahnya Virsa. Kalaupun Karno bisa menemukan keberadaan Ismi di Jakarta, maka tidak akan berani macam-macam atau berbuat kasar. Sebab Virsa akan melindungi Bu Ismi ketika Karno mengganggu hidupnya. Sementara itu Karno sudah ketakutan dengan Virsa sebagai petugas polisi, bahkan sudah diincar untuk menjadi buronan. Selanjutnya, peran Pamela makin menderita hidupnya pasca sebelumnya mengabaikan ancaman dan peringatan papanya, yaitu dilarang untuk menemui Bima.
Namun Pamela malah melawan hingga nekat ke rumah Bima untuk merawat karena mungkin sakit. Hingga endingnya Pak Arya makin emosi dan marah besar. Hingga hukuman buat Pamela makin berat pula. Sebab Pak Arya memperketat penjagaan dengan melibatkan semua pembantu di rumah. Jadi selama Bima tidak bisa sukses dalam karir dan sulit kerjasama dengan perusahaan Aryana atau perusahaan Davin, maka selama itu pula nasibnya sangat mengenaskan hingga terancam jatuh miskin karena bangkrut. Bahkan untuk berobat ke rumah sakit saja Bima sudah tidak mampu, hingga dirinya itu lebih memilih merawat diri di rumah saja dengan cara membeli obat eceran di warung sebelah atau apotek terdekat. Jadi peran Bima dan Pamela selalu apes ya dan menderita di masa sekarang, nanti dan seterusnya sebagai karma buat mereka berdua. Adegan lain, Firsa sudah mulai dekat dengan Karenina. Hal itu karena Firsa membantu Karenina mengobati luka di bagian tangan atau lengan pasca menyelamatkan Sani yang nyaris tersiram air panas di sebuah restoran kemarin. Hingga kedekatan antara Firsa dan Karenina tidak bisa dihindari atau terbendung, dan kemungkinan besar mereka akan saling baper ketika sering bertemu. Apakah itu artinya Karenina akan menjadi pasangan Firsa sekaligus menjadi ibu sambung untuk Sani? Tentu jika itu yang terjadi, maka Karenina masih ada harapan bertobat menjadi orang baik sekaligus bisa bebas dari tuntutan hukum jika kasus tabrak lari sudah terbongkar. Makin membuat penasaran adegan dan cerita selanjutnya ya, terutama kisah asmara Karenina dan Firsa di alur cerita, selain peran Aryana dan juga Davin yang sudah saling mencintai duluan. Episode selanjutnya sudah ada rencana Davin dan Adrian untuk makan malam bersama, sekaligus akan dikenalkan Davin sama pacarnya yaitu Aryana. Hingga endingnya nanti Aryana akan tahu identitas laki-laki yang sempat bertabrakan dengan dirinya kemarin adalah bagian dari keluarga Davin, yaitu sebagai sepupu. Sementara itu karakter Adrian adalah karakter baik yang akrab sama Davin, hingga dirinya terkesan mendukung jika Davin punya kekasih seperti Aryana. Biarpun begitu, ada saatnya nanti Adrian akan terkesan jahat sama hubungan Davin dan Aryana. Entah apa yang terjadi dan pemicunya, namun yang pasti itu semua berhubungan dengan identitas Aryana yang akan mulai diketahui. Lalu kapan identitas Aryana sebagai Asti akan terbongkar oleh semua orang, termasuk salah satunya adalah Davin? Tentu kita harus ikuti terus perkembangan adegan dan ceritanya. Namun sepertinya masih perlu waktu lama ya, mengingat Aryana itu masih terus membalas kejahatan kepada orang yang pernah berbuat jahat sama dirinya. Itu artinya identitas Aryana terbongkar yang bersamaan dengan hancurnya hidup Pamela dan Bima sekaligus Karenina. Tentu dari terungkapnya identitas Aryana sebenarnya masih kita tunggu ceritanya ya, apa yang terjadi dan bagaimana dampak dari kisah asmara Davin dan Aryana di jalan cerita wajah cinta yang lain hari ini. Terima kasih.